Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ja'alana wa iyyakum min ibadihis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa a'udzukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman serta nikmat Islam. Semoga kenikmatan yang kita rasakan sampai saat ini kita semua bisa mensyukurinya dengan sebaik mungkin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya selalu menjaga sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Jumat ini saya Al-Hakir Al-Fakir selaku khatib mau berwasiat kepada diri sendiri, umumnya kepada kita semua. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sebab wasilah iman takwa inilah kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia dan lebih-lebih kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Semoga kita semua mempunyai keluarga yang selalu mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Jumat ini Jumat pertama di bulan Rabiul Awal, yang dimana bulan Rabiul Awal ini adalah salah satu bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim, karena Rabiul Awal ini terlahir Nabi dan Rasul terakhir, yaitu lahirnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tepatan tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti kita semua selaku umatnya, selaku menjadi yang ditunggu-tunggu oleh umat yang lain, yaitu umat akhir zaman, yang dimana umat akhir zaman ini adalah salah satu umat yang paling istimewa dibandingkan umat yang lain. Salah satunya mempunyai kelebihan. Rasul selalu membicarakan tentang umat Rasul sendiri. Karena apa? Karena mempunyai kelebihan yang dimana kelebihan itu tidak dimiliki oleh umat yang lain. Dijelaskan di dalam kitab Al-Barzanji, al-jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Sudah jelas di dalam tukilan ulama itu bahwasannya surga dan kenikmatan surga diperuntukkan kepada orang-orang yang selalu baca sholawat, yang selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul. Akan tetapi kadang umat sendiri, kita sendiri tidak mau, malas melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul. Padahal kalau melihat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sudah jelas ayat ini bahwasanya di zaman Rasul ada sebagian golongan yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, akan tetapi tidak pernah cinta kepada Rasul. Ngakunya cinta kepada Allah tetapi nggak pernah mengikuti perintah Rasul. Banyak umat Rasul juga seperti itu. Kenyataannya di saat ditanya oleh kita apakah ingin masuk surga, ingin, tetapi perilakunya nggak pernah ke masjid, sikapnya nggak mau melaksanakan sholat 5 waktu,
dan perintah Rasul nggak pernah dikerjakan. Akan tetapi oleh Allah selalu dikasih kemudahan orang seperti itu. Kenapa? Karena seolah-olah kerjaan kita, penghasilan kita adalah hasil kita sendiri. Padahal itu bukan ujian, padahal itu adab kita. Banyak yang kita tinggalkan perintah Rasul, banyak kita selalu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, kita selalu melaksanakannya. Di saat kita mendengar adzan, di saat kita ada kajian, kita seolah-olah adzan itu hanya suara biasa, seolah-olah kajian itu hanya perkumpulan biasa. Padahal adzan ini adalah salah satu panggilan Allah. Tetapi di saat handphone kita ada yang memanggil, di saat handphone kita ada yang nge-WA, kita langsung membukanya. Akan tetapi di saat kita mendengar adzan, mendengar ada kajian di musola, di masjid atau di masjid taklim, bahkan kita biasa aja. Kenapa? Karena kita seolah-olah doa kita selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kesehatan kita inilah wasilah makanan, seolah minuman inilah yang menjadi penyebab sehat. Padahal makanan dan minuman itu hakikatnya yang menyehatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendoakan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita selalu melupakan makanan dan minuman kesehatan itu. Kenapa? Karena kita merasa udah cukup amal kita. Kenapa? Karena merasa amal kebaikan kita udah banyak. Padahal kita melalaikan perintah Allah, melalaikan perintah Rasul. Secara tidak langsung Allah lagi mengajab kita di saat kita tidak mengerjakannya. Meskipun sama Allah dikasih maju usaha kita, meskipun sama Allah dikasih sehat, meskipun sama Allah dikasih maju, meskipun dikasih umur panjang, akan tetapi kalau tidak beribadah kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita seolah-olah akan diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ajabnya? Ajabnya hati kita nggak pernah dikasih kebahagiaan. Kebahagiaan kita terlahir daripada maksiat. Di saat kita judi, maksiat, hati kita bahagia. Di saat kita joget-joget, hati kita bahagia, tetapi maksiat. Tetapi di saat kita sholat, nggak ada rasa bahagia. Di saat kita ngaji, nggak ada rasa bahagia. Bahagia kita ada dibarengi dengan setan. Tetapi bahagianya ngaji, bahagia sholat, kita tidak pernah merasakan baik. Kenapa? Karena hati dan pikiran kita tidak pernah mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kesempatan ini, pada Jumat ini dan selanjutnya, di saat kita dikasih kesempatan sehat, umur panjang, jangan disia-siakan umur kita, sisa kesehatan kita. Kenapa? Karena semua kesehatan kita, umur kita akan dipertanggungjawabkan oleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah di akhir surat At-Takasur, "Summalatus alunna yauma idzin anin na'im." Semua gerak kita, semua napas kita, semua penglihatan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah banyak berbuat baik, apakah banyak berbuat buruk? Apakah di saat kita mempunyai pikiran dan masih mempunyai hati, apakah kita bahagia di saat melaksanakan sholat, apakah bahagia di saat kita maksiat? Hati kita dan pikiran kita, apakah bahagia kita nggak sholat, apakah di saat sholat kita bahagia? Itu akan dipertanggungjawabkan. Makanya kita sebagai manusia yang berakal, jangan santai-santai, jangan biasa aja di saat ada panggilan Allah, di saat ada panggilan Rasul, yaitu adzan dan belajar ilmu agama. Kenapa? Karena sholat dan belajar ilmu agama inilah menjadi salah satu umat Rasul yang lebih utama dibandingkan umat yang lain. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur